Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Alhamdulillah, ana bi khair Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, akti khair. Amin. Masya Allah. Semuanya sehat walafiat. Siap menyerap yang baru ya. Ya, siap menyerap materi Insya baru. Allah. Insya Allah. Amin. 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 Allahumma yassir ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Amin. Teman-teman sekalian, materi kita malam hari ini, bentar, cek dulu. Insya Allah tidak banyak ya. Ringan. Ya, materinya ringan. Yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Sering kita mendengar istilah ini. Isim mudzakkar, isim muannas. Isim mudzakkar, isim muannas ini isim ya, sesuai dengan namanya. Baik. Isim mudzakkar dan isim muannas. Apa itu isim mudzakkar? Kita langsung saja masuk ke jenis yang pertama, isim mudzakkar. Isim mudzakkar ini, mudzakkar itu sendiri isim maf'ul dari zakkara yudzakiru, tadzkir ya. Di sini maksudnya adalah menjadikannya muzakkar ya, isim muzakkar. Isim muzakkar itu simpelnya ya, mudahnya dia isim yang diperuntukkan untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Baik. Nah, baik laki-lakinya secara hakiki maupun isim muzakkarnya sebagai majazi ya. Jadi isim muzakkar ini dia diperuntukkan laki-laki, baik secara hakiki maupun majazi ya. Kalau majazi itu berarti dia bukan hakiki ya, bukan hakiki. Untuk laki-laki yang hakiki itu contohnya Ali. Ali berupa nama orang, akil berakal ya, berakal. Itu contoh Ali. Contoh yang lain ya bisalah, misalkan Muhammad. Contoh yang lain apalagi? Eh misalkan Salihun. Pokoknya yang bersifat hakiki, yang bersifat hakiki lil akil ya, untuk akil, untuk berakal. Kemudian ada juga isim mudzakkar yang diperkhususkan untuk laki-laki lil majaz, untuk majaz. Contohnya maktabun. Maktabun meja. Meja. Majazi ini bukan hakiki. Ya majazi dia bukan hakiki. Li ghairil akil. Untuk yang tidak berakal. Maktabun apalagi yang tidak berakal? Banyak ya. Qalamun, misbahun, lampu, masjidun,
Apalagi syira'un, ya, syari' dan lain-lain, ya. Kalau untuk isim mudzakkar ini gampang, ya. Isim mudzakkar dia isim yang diperkhususkan untuk laki-laki. Baik secara hakiki, contohnya Ali untuk yang berakal, ya, hakiki khusus untuk yang berakal, maupun untuk laki-laki secara majazi li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Contohnya maktabun dan lain-lain. Pokoknya dia tidak berakal. Ya. Jadi kalau maktabun dia masih dihukumi muzakkar, tapi majazan, secara majaz. Ya, dia bukan hakiki. Gampang ya kalau untuk muzakkar laki-laki, ya. Kemudian untuk yang muannas, ya, muannas ini yang agak banyak rincian, ya, terutama di majazinya. Isim muannas ini sesuai dengan namanya. Annasa yu'annisu ta'nisan, ta'nisan, mu'annisun, mu'annasun, annis, latu annis, mu'annasun, mu'annasun. Jadi mu'annasun yang dimaksudkan di sini adalah isim maf'ul, ya. Karena isim maf'ul untuk wazan fa'ala yufa'ilu adalah mufa'al. Mu'annas ini adalah isim maf'ulnya. Sesuai dengan namanya mu'annas, ya, atau biasanya dinamakan juga dengan ta'nis, ya. Ada yang menggunakan istilah isim maf'ul, ada yang menggunakan istilah masdar, ta'nis, ya. Isim mudzakkar juga seperti itu. Ada yang menggunakan tazkir, ada yang menggunakan mudzakkar. Ya. Tapi kalau untuk digandengkan dengan isim biasanya dia menggunakan tarkib wasfi, ya, menggunakan susunan kata yang sifat. Ada wasfun, ada yang mausuf, ada yang sifah. Kalau di sini isim muannas, isim yang dijadikan taknis, ya. Isim yang dijadikan taknis. Kalau kita merujuk ke i'rabnya, muannas itu hukumnya atau i'rabnya adalah sebagai sifah. Adapun isimnya sebagai mausuf, isim yang disifati. Nah, itu untuk dari segi untuk dari segi sighahnya, ya. Muannas isim maf'ul. Isim muannas ini sesuai dengan namanya, teman-teman, dia diperkhususkan perempuan, ya, perempuan. Baik yang hakiki maupun yang majazi. Baik yang hakiki maupun yang majazi. Nah, kalau hakiki, muannas hakiki sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, semalam, ya. Muannas hakiki itu muannas yang sangat kuat. Karena sifat muannasnya itu melekat secara lafzon dan secara makna. Secara lafaz dia muannas, secara maknan dia muannas. Ya. Fatimah. Fatimah ini contoh untuk muannas majazi. Dia untuk akilah, untuk yang berakal. Akilah. Jadi memang ciri khas untuk muannas hakiki, dia secara lafzon, secara lafaz ada tanda taknis di situ, yaitu tak marbutah. Kemudian ditinjau dari segi makna, memang nama tersebut diperkhususkan perempuan. Fatimah. Ketika kita mendengar nama Fatimah, itu secara spontan kita tahu, oh ini secara lafaz dia muannas, ada tak marbutah. Secara makna dia pasti dikhususkan untuk perempuan. Jadi nggak ada laki-laki yang memakai nama Fatimah, ya. Jikapun ada, maka nanti
jatuhnya apa namanya dia secara lafaz muannas tapi secara makna laki-laki. Jika memang ada yang seperti itu ya, tapi sepertinya ini jarang karena sudah ma'lum ya. Karena ini sudah ma'lum yang namanya Fatimah ini khusus untuk muannas, untuk nama perempuan. Ya, itu untuk hakiki ya. Muannasnya sangat kuat. Dia mu'annas secara lafaz dan makna. Kemudian kita masuk ke apa namanya mu'annas majazi. Mu'annas majazi ini lawan dari mu'annas hakiki. Dia bukan mu'annas hakiki, ya. Bukan mu'annas hakiki. Tapi dia dihukumi mu'annas atau dianggap mu'annas tapi majazan, secara majaz. Kalau kita berbicara tentang majaz itu bukan hakiki, bukan hakikatnya. Ya, hakikatnya itu bukan yang dimaksud, ya. Misalkan kalau kita belajar balaghah misalkan. Ketika kita bilang anta kal asadi, kamu seperti singa, ya. Kita tidak menginginkan makna hakiki ya. Ya. Kita tidak menginginkan kamu itu seperti singa, ya giginya banyak ya. Kemudian seram, ya buah. Bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita inginkan adalah makna majazinya. Apa itu? Dia pemberani. Ya, itu yang kita inginkan. Begitu juga dengan di sini. Majaz, ya. Dia bukan hakiki, ya. Dia bukan hakiki. Dia bukan mu'annas hakiki. Nah, jadi mu'annas majazi itu bukan mu'annas hakiki, ya. Tapi dia dianggap mu'annas. Dianggap mu'annas. Mu'annas majazi itu yang seperti apa? Mu'annas majazi itu dia yang berakhiran ta marbutah. Ta marbutah. Tentunya ini ghairu akil, ya, ghairu akilah. Ghairu akilah, ya tidak berakal. Berakhiran tak marbutah. Tak marbutah itu kalau kata santri itu perut buncit, ya. Kata santri itu perut buncit. Jadi kelihatan di situ berakhiran tak marbutah. Khizanatun. Kita lihat ada nggak tak marbutah? Ada. Nah, itu dihukumi muannas. Sekarang khizana berakal atau tidak? Tidak, tidak berakal. Berarti dia muannas majazi. Muannas majazi. Ini kalau kita lihat mu'annas dari segi hakiki atau majazi ya. Ini tema kita malam hari ini. Kemudian mu'annas majazi juga bisa kita lihat jika dia berakhiran dengan alif ta'nis. Alif ta'nis. Contohnya adalah fudla. Ya, fudla. Fudla ini dia sebagai sifat ya, sebagai sifat. Artinya adalah yang mulia, yang mulia. Kita melihat ke kata fudlanya. Dia diakhiri dengan alifut ta'nits al-maqsurah. Alifut ta'nits al-maqsurah. Fudla. Ya, ini dia muannas majazi. Ya. Ini bukan mengandung nama ya. Fudla di sini dia bukan mengandung nama, tapi wasfiyah, dia sebagai sifat. Nah, kemudian
Ada mu'annas majazi berakhiran alifut ta'nis al-mamdudah. Contohnya adalah hamro, ya. Hamro. Hamro ini artinya adalah merah. Artinya adalah warna merah. Tapi dia khusus untuk mu'annas. Begitu juga dengan hudla tadi, ya, dia khusus untuk mu'annas. Karena kalau untuk muzakkar dia bentuknya beda, ya, bentuknya beda. Itu ya. Jadi mu'annas majazi pertama bisa kita ketahui jika dia berakhiran tak marbutah. Tak marbutah. Khizanah. Kemudian mu'annas majazi bisa kita ketahui jika dia berakhiran alif ta'nits al-maqsurah. Contohnya itu fudla. Ya, ini sifat ya. Sifat. Artinya adalah yang mulia. Yang khusus untuk perempuan. Kemudian untuk mu'annas majazi yang berakhiran alif ta'nis al-mamdudah. Contohnya adalah hamro. Yang hamro. Nah, ini warna merah ya. Warna merah untuk mu'annas ya, untuk apa namanya? Untuk ya dianggap mu'annas. Dianggap mu'annas. Kalau untuk mudzakkar beda lagi, ahmar. Ya, kalau untuk mu'annas hamro. Kemudian ada namanya mu'annas majazi yang jika mengandung sifat khusus perempuan. Contohnya nifas, ya. Nifas ini sifat yang dikhususkan untuk perempuan. Nah, ya, sifat yang dikhususkan untuk perempuan. Nifas. Kemudian ada mu'annas majazi yang dimana jika anggota tubuh berpasangan seperti rijlun, kaki, tangan, yadun, udhunun, ainun, ya, itu dianggap mu'annas majazi, ya, atau yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Contohnya adalah nafsun. Nafsun, ya, nafsun itu jiwa, ya. Jadi ada beberapa hal, apa namanya, ada beberapa kata juga yang bisa muzakkar, ada juga kata yang dianggap muzakkar dan bisa juga dianggap muannas. Seperti kata halun. Halun. Ya, kondisi atau situasi. Kalau kita merujuk ke buku-buku nahwu, nanti untuk pengertian halnya, misalkan al-halu huwa, al-halu hiya. Karena memang al-halu itu termasuk al-kalimat yajuzu fiha at-tadhkiru wa ta'nis, ya. Hal itu termasuk kata yang bisa muzakkar, bisa muannas. Nah, jadi untuk muannas majazi itu jika dia memiliki 5 kondisi, ya, afwan. Yang pertama, jika dia berakhiran tak marbutah, khizanah, khizanah, ini untuk ghairu aqil, ya. Banyak contohnya seperti sayyarah, mobil, kemudian darroja,
sepeda atau sepeda motor, darajatun nariyah. Kemudian ya, pokoknya berakhiran tak marbutah li ghairi aqilah. Kemudian ada muannats majazi berakhiran alif ta'nits al-maqsurah. Ini jika yang dimaksudkan adalah sebagai wasfiyah, sebagai sifat. Ya. Fudla, mulia, ya. Nah, misalkan Fatimatu al-Fudla. Fatimah dia muannats hakiki. Adapun al-Fudla sebagai muannats majazi. Seperti itu. Kemudian ada muannats majazi yang berakhiran alifut ta'nis al-mamdudah, hamra. Hamra artinya warna merah. Dan ini juga dari segi isti'mal penggunaan, dia biasanya kedudukannya sebagai wasfiyah atau sifat. Misalkan as-sayyaratu al-hamra'u. As-sayyaratu muannats majazi. Kemudian al-hamra'u muannats majazi juga dengan berakhiran alifut ta'nis al-mamdudah. Kemudian muannats majazi mengandung sifat khusus untuk perempuan, nifas. Ya, nifas. Kemudian hamil. Hamil juga untuk perempuan, ya. Misalkan kita katakan hiya hamil. Hiya hamil. Nggak boleh kita katakan hamilah. Cukup hamil. Karena itu memang kekhususan untuk perempuan. Hiya haid. Dia haid. Ya memang haid untuk perempuan. Nah, kemudian muannats majazi yang beranggotakan tubuh berpasangan. Pokoknya yang mengandung anggota tubuh dua itu dihukumi muannats majazi. Muannats majazi. Ya, contohnya di sini rijlun kaki, yadun tangan, uzunun telinga, ainun mata. Kemudian muannats majazi tercantum juga di nas dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya nafsun. Contoh lain, narun, neraka, syamsun. Ya. Itu yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau untuk nomor 5 kita memang harus banyak menelaah ya. Muannats majazi yang selain 4 ini berakhiran ta marbutah, selain berakhiran ta marbutah, selain berakhiran alif ta'nis, selain sifat khusus perempuan, selain anggota tubuh berpasangan, kita memang harus banyak mentelaah ya. Seperti syamsun, matahari, narun, neraka, nafsun, jiwa ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Nah, disitulah dia dianggap muannats majazi ya, muannats majazi. Dia bukan muannats hakiki, tapi dianggap muannats, tapi secara majaz, secara majaz. Masih ada nggak? Naam. Kayaknya malam hari ini kita bentar. Kayaknya cukup untuk apa namanya isim muzakkar dan muannas saja untuk malam hari ini. Ya. Jadi secara umum ana sampaikan kesimpulannya, isim muzakkar, isim muannas
Isim muzakkar itu adalah isim yang diperkhususkan untuk laki-laki atau dianggap laki-laki. Kalau dikhususkan untuk laki-laki secara hakiki, itu secara hakikatnya ya. Seperti Ali, untuk yang berakal. Kemudian ada isim mudzakkar untuk laki-laki tapi secara majaz, ya, secara majazi, yaitu maktabun li ghairi akil ya, li ghairi akil. Kemudian isim muannas ini diperkhususkan untuk perempuan. Jadi teman-teman jangan keliru lagi nanti ketika mendengar isim mudzakkar, muannas ya. Mudzakkar itu untuk laki-laki baik secara hakiki maupun majazi. Kemudian untuk muannas ya, ada yang hakiki, ada yang majazi. Nah, kalau untuk muannas itu ada yang hakiki ya, secara hakikatnya dari awal peletakan dia sudah muannas, baik secara lafaz maupun secara makna, yaitu Fatimatu. Fatimatu. Ini termasuk pelajaran kita semalam ya, isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh menerima tanwin. Karena dia, ada yang masih ingat teman-teman? Kenapa dia tidak diperbolehkan bertanwin? Ada berapa ilatnya? Ada berapa Dua. ilatnya? Ada Dua, dua. Dua. Ustaz. Baik. Ilat pertama apa? Satu ilat, Satu ilat atau dua ilat? satu Atau satu ilat, ilat satu dan ilat dua. ilat satu dan ilat dua. Tidak, yang ilat satu tidak menerima tanwin. Fatimah tuh kenapa dia tidak boleh menerima Dua tanwin? ilat, Kenapa dia masuk tidak dua bisa? ilat. Ada dua ilat. Apa saja ilatnya? Eh, alif dan Alamiah, Kenapa? alamiah ya, Ustaz. Alamiah saja? Sama taknis, taknis. eh, Nah, at-ta'nis Taknis bi alif. maknawi ya, Ustaz. At-ta'nis bi ghairi alif atau at-ta'nis al-haqiqi atau al-mu'annas Makna. al-haqiqi. Lafzon wa ma'na. Ya. Sebenarnya Betul, cukup mana? mengatakan at-ta'nis bi ghairi alif, ya. Mu'annas tanpa alif. Itu maksudnya adalah mu'annas haqiqi. Ya, mu'annas haqiqi. Karena Fatimah itu mu'annas haqiqi. Kalau Hamzah misalkan, berarti at-ta'nis bi ghairi alif. Maksudnya adalah at-ta'nis lafzon atau al-mu'annas al-lafzi, ya. Karena Hamzah dia mu'annas secara lafaz saja. Jadi seperti itu. Lafaz saja. Adapun Fatimah itu di sini dia mu'annas haqiqi. At-ta'nis bi ghairi alif dalam tanda kurung al-mu'annas al-haqiqi. Jadi illat maknawiyahnya adalah al-alamiyah, nama. Fatimah nama. Kemudian illat lafziyahnya adalah at-ta'nitsu bi ghairi alif, ya. Muannasnya tanpa alif. Karena di sini dengan tak marbutah. Kalau ditanya muannasnya jenis apa? Jawabannya adalah muannas hakiki. Ya, kalau muannas hakiki itu dia secara lafaz, secara makna. Muannas. Kalau muannas lafzi, dia muannasnya secara lafaz saja. Kalau muannas maknawi, dia muannasnya secara makna saja. Seperti Maryamu. Secara lafaz bukan muannas, nggak ada tak marbutohnya, tapi secara makna muannas. Karena yang Maryamu itu diperkhususkan untuk perempuan. Perempuan. Nah, Taib, Ana rasa cukup ya teman-teman sekalian untuk materi malam hari ini. Insya Allah tidak terlalu berat berkaitan dengan isim muzakkar dan isim muannas. Jadi besar harapannya untuk ke depan bisa membedakan mana isim muzakkar, mana isim muannas. Ya minimal seperti itulah. Meskipun belum bisa membedakan mana yang muannas hakiki,
mana yang muannas majazi, ya minimal tahu, oh ini muzakkar, ini muannas. Tafadholu jika ada yang mau ditanyakan. Saudari ini, tafadholi. Nah, Ustadz Afwan mau tanya, kalau untuk benda-benda di alam semesta itu dihukumi apa, Ustadz? Karena saya pernah tahu di pelajaran anak saya itu kayak bulan dan bintang. Apa? Bulan dan matahari ya. Kalau matahari itu mu'anats apa muzakkar gitu. Jadi Asyamsu muannas, berlawanan. muannas majazi. Langit dan bumi itu kan juga Hmm. berlawanan. Itu aturannya bagaimana, Ustaz? Nah, as-samawatu wal ardu itu termasuk muannas majazi. Kalau untuk as-samawatu itu kan apa sih namanya? Dia kan jamak ya. Jamak muannas salim karena Ya. ada tak marbutah. Tapi meskipun sebagai tidak sebagai jamak pun dalam kondisi mufrad dia sudah muannas, muannas majazi. As-sama'u wal ardu, yaitu muannas majazi. Iya. Jadi ardun itu ya mu'anats juga, Ustaz. Iya, muannas majazi. Itu memang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi tapi kok saya ingat saya di pelajaran kok beda ya, Ustaz. Kayak ardun itu dihukumi muzakkar. Kalau langit mu'anats gitu, Ustaz. Al-ardu. Enggak, kalau al-ardu dia muannas majazi. Iya. Jadi semua benda di alam semesta itu mu'anats semua. Kayak Maksudnya apa matahari dan bulan komar apa al komar ya kalau bulannya al ada yang komar itu apa Ustaz? al-qamar, Iya, al-qamar itu bulan. Ada yang bisa iya menyebutkan di itu ayatnya? Ada yang Ya, menyebutkan sejaru yasjudan. yang lain ada nggak? Qamarun Di juz 30 ada sujudan. nggak? Wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan Iya. gitu kan. Nah, kalau untuk al-qamar, ana wallahu alam ya, tidak tahu apakah dia muannas majazi karena ana belum menemukan ibarahnya. Tapi kalau untuk yang masyhur itu seperti as-sama'u, al-ardu dan apa sih namanya? Al-Qamar. Nar itu kayak untuk muannas sungai itu majazi. nah nahrun ya sungai Ya, nahrun. Kalau nahrun muzakkar dia. laut. Nah Kecuali itu gimana Ustaz? Jadi ya eh, ya enggak ada aturan yang jelas ya pokoknya gitu ya lazimnya orang Arab mensifati seperti itu gitu. Itu ada Ustadz wasyamsa wal qamara itu ada Ustadz enggak, surat kalau Al-An'am. itu dia berdua dia. Wasyamsu wal Oh, qamaru bergandeng. bihusban. Jadi tidak bisa, Hmm. bukan seperti wasyamsi wa duhaha, itu kan kelihatan. Duhaha itu kan kembali ke asyams, muannas. Hmm. Ya, makanya dia apa namanya asyams dia dihukumi sebagai muannas majazi. Mana? Tapi kalau untuk al-qamar ana wallahu alam ya. Ana tidak bisa memberikan jawaban apakah dia muzakkar atau muannas. Nah, tapi Nah, pernah mendengar juga dia sebagai muzakkar. Wallahu alam. Ana belum bisa memberikan jawaban untuk al-qamar. nah Ustaz, syukran. Afwan. Ustadz, Ya, Naam, tafadhal. Van ini kan materinya masih banyak nih. Kalau lihat dari pertemuan kita nih udah iya. 19 berarti kurang satu pertemuan lagi ya Ustadz. Naam. Selebihnya apa? Ini masuk ke grade 3 apa gimana Ustadz? Baik. Naam. Jadi materinya belum habis ya. Karena apa sih namanya? Karena materinya cukup banyak, besar kemungkinan bisa dilanjutkan di kelas ketiga ya atau bulan ketiga. Biasanya seperti itu materi lanjutan ya.
Tapi wallahu alam ya, karena Ana juga belum pernah mengajar di bulan ketiga. Biasanya sih lanjutan. Ya, biasanya lanjutan. Syukron Ustaz. Afwan. Ya, tanya Ustadz, menindaklanjuti Mbak tadi, apakah binatang-binatang yang besar, kalau di bahasa Inggris kan pakai he gitu, tapi yang lemah-lemah pakai she. Apakah dalam bahasa Arab juga seperti itu? Gajah, dinosaurus, itu apa termasuk mudzakkar atau mu'annas? Nah, barakallahu fikum. Jadi kita harus tahu bahasa Arabnya apa dulu. Kalau untuk gajah kan Hmm. filun. Kalau filun berarti dia muzakkar ya. Jadi tidak ada ihtimalnya ke muannas majazi. Ya, karena kalau kita mengatakan muannas majazi itu harus ada sebabnya ya. Harus ada sebabnya di antara yang 5 tadi ya. Nah, kalau untuk filun kan muzakkar itu. Berarti kita pakai huwa. Misalkan Hmm. al-filu fil bustan. Ya, gajah itu ada di kebun. Huwa Hmm. ya'kulu al-ushbah. Ya, dia itu berarti kembali ke gajah. Berarti kan muzakkar. Ya, ya. Oh, Beda kalau beda kita iya ya. katakan. Hmm. Iya. Contoh lain, Iya. misalkan az-zarafatu ta'kulu Jadi, al-ushbah. Zarofah kan kelihatan tuh ada tak marbutoh. Oh, berarti dia muannas. Muannas yang mana? hmm. Berarti muannas majazi. Zarofatu. Iya. Izin tanya Tanya, Ustadz. Nah, tafadhol Ustaz Izin Dede. Ustadz. Hmm. Ini Ustadz, muanas, isim muanas. Jadi kalau isim isarohnya untuk anggota tubuh lah ya. Jadi hadhihi rijlun ya Ustadz. Pakai Nah, hadhihi ya. hadhihi. Ya. Nah Ustadz. Hadhihi yadi. Ya. Nah, Untuk betul muannas Ustadz. majazi. Afwan. asal Ustaz, Nah, marhaba. apa Tafadhol. apa setiap bentuk jamak itu juga berlaku hukum mu'annas Ustaz. Nah, kalau untuk jama' ghairu akil, ya dihukumi jama'. Apa? Dihukumi muannas. Nah, Kalau yang akil pada Ustaz. kenapa? Kalau yang akil, Contohnya? eh, rijalun itu akil Ustaz ya, jamak kan Ustaz. Ya, kalau ar-rijalu kan dia jamak taksir. Apakah dia berakal? Berakal. Berarti mudzakkar Ustaz ya. Ya, muzakkar. Rijalu kan jamak rojulun kan? Jadi berlakunya kullu jam'in mu'annas itu berlaku untuk li ghairi akil saja Ustaz ya. Gimana maksudnya? Afwan. Berlakunya hukum kullu jam'in mu'annas itu untuk li ghairi akil ya Ustaz. Oh, maksudnya Kan ada antum. kaidah kullu jam'in mu'annas begitu Ustaz. Kullu jam'in mu'annas. Itu maksudnya. Ya, Nah, itu kullu berlaku jam'in untuk guru akil. kullu jam'in mu'annas. Jadi berlakunya hanya untuk ghairu akil saja Ustaz ya. Iya, guru akil aja. Contohnya misalkan rijlun. Kan jamaknya arjul, bukan rijal ya. Kalau rijal itu jamak dari rojul. Iya. Seperti al-aklam. Al-aklam dia jamak guru akil. Jadi maksud antum itu maksudnya kullu jam'in ghairu aqib muannas. Itu kaidahnya. Maksudnya kullu jam'in maksudnya kullu jama' li ghairu aqil muannas. Ya betul. Contohnya al-aqlam. Al-aqlam itu jamak. Apakah akil berakal? Tidak. Ghairu aqil. Berarti dia dihukumi muannas. Misalkan al-aqlamu jamilah. Pena-pena itu bagus. Iya, itu maksudnya kullu jam'in muannas. Dalam tanda kurung kullu jam'in
li ghairi akil muannas. Itu maksudnya, Ustaz. Naam, Tapi naam, kalau untuk syukran. akil dia Muzakkar. muzakkar ya, muzakkar. Kalau untuk akil muzakkar, kalau untuk akilah nanti jatuhnya di jamak muannas salim. Ya. Al muslimatu mu'minatun. Mu'minatun jamak muannas salim. Nah, kalau untuk akil al mu'minuna mahiruna jatuhnya di jamak muzakkar salim. Seperti itu. Jadi nuktoh di sini yang ingin kita jelaskan adalah setiap jamak ghairu akil itu jatuhnya muannas. Ya, jatuhnya muannas. Naam, Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan, Ustaz. Hal-hal Amin. seperti Wa itu iyyakum. bisa kita lihat di pelajaran takbir ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar takbir, itu biasanya dijelaskan ya. Kaidah-kaidah ringan seperti itu biasanya dijelaskan di buku-buku takbir. Biasanya contohnya banyak ya. Misalkan al-pusulu jamilatun, al-masajidu nazifatun. Biasanya banyak contoh seperti itu. Oh, jadi mu'annas. Nah, setiap Ustadz, nah, bedanya maktabun sama maktabatun apa Ustadz? nah, Maktab. menarik ya. Maktabun itu dia termasuk lafzun mustarak ya. Dia memiliki makna yang berbeda. Ya, dia satu lafaz tapi memiliki makna yang berbeda. Pertama, dia bisa dimaknai meja, bisa juga dimaknai kantor. Ya, kalau maktabatun bi ziyadati ta marbutah itu maktabah. Artinya adalah perpustakaan. Ya. Jadi maktabun yang pertama itu dia lafzun musyarak, satu lafaz tapi memiliki makna lain. Bisa kantor, bisa meja. Jadi kita harus bisa bedakan min siyaqil kalam dari segi kalam. Misalkan zahabtu ila maktab mudir. Ana telah pergi ke kantor mudir, Kantor. bukan ke meja mudir ya. Jadi maknanya kurang pas kalau kita terjemahkan meja mudir. Jadi kalau misalkan ana katabtu ala maktab, aku menulis di atas meja, bukan di atas kantor ya. Kalau di atas kantor nanti dikira lagi memperbaiki genteng ya. Nah, Iya. jadi seperti itu ya. Dia termasuk lafzun mustarak. Syukran Ustadz. Afwan. Tafadhol ikhwah. Baik. Untuk pertemuan 20 besok insyaallah kita akan mengambil dua bab ya. Karena isim domir itu ringan insyaallah. Isim domir sama isim ma'rifat dan nakirah. Isim ma'rifat dan nakirah dan isim domir. Insyaallah dua bab. Untuk pertemuan 20 ana izin besok subuh ya. Karena malamnya ana harus persiapan pindahan ya. Insyaallah tahun ajaran baru ana tidak di Depok lagi. Ana harus pindah ke kampung halaman. Jadi butuh persiapan untuk ngirim barang ini dan itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mana Ustaz? Ana insyaallah akan pindah ke Bangka Belitung. Ya. Masya Allah. Asli Bangka Belitung Ustaz. Sahih. Ya, mohon doanya dari waktu Alhamdulillah. sekalian. Semoga Allah mudahkan Ustadz.
dimanapun Amin. berada bisa memberikan faidah, bisa memberikan Amin. manfaat Amin. dengan secuil Amin. ilmu yang Anda miliki ya. Amin. 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 Ya, Asarullah. amin wa iyyakum. Jadi besok pagi adalah pertemuan terakhir insya Allah ya. Insyaallah. Kemudian untuk materi yang lainnya mungkin Anda bisa sampaikan secara umum ya. Materi-materi di bawahnya itu mungkin Anda bisa sampaikan secara umum nanti. Biar tidak terlalu tidak diambil sama sekali gitu. Nanti insya Allah Anda sampaikan secara umum. Jadi pertemuan 20 terakhir insya Allah besok subuh ya teman-teman sekalian. Karena Allah. besok malam Anda persiapan. Jadi rencananya hari Sabtu Ahad Anda sudah safar ke Garut dulu. Insya Allah tanggal 5 ke Jakarta dan terbang ke Bangka Belitung insya Allah. Jadi Masya Allah. lumayan padat. Masya Ini Allah. untuk lanjutannya nanti sama Ustadz kan ya? Masih sama Ustadz ya? Wallahu a'lam. Terus ya? Ana nggak bisa menyebutkan karena kelas pertama dulu juga Ana sampaikan. Insya Allah yang mengajarkan antum Ustadz lain. Ternyata Ana lagi ditunjuk sama mudir ya. Jadi nggak bisa mengiyakan ya. Karena Enakan tetap sama Ustadz aja. Ya udah Ya, perpisahan ya Ustaz di pertemuan pertama ya tahu ya. Ustaz. iya Ana nggak bisa memberikan janji ya. Kalaupun diajarkan sama yang lain ya alhamdulillah ya. Karena guru-guru yang lain juga punya kompetensinya masing-masing ya. Insya Allah semuanya memiliki latar belakang yang mumpuni dalam bidang bahasa Arab. Ya bisa sama ustazah-ustazah yang lain. Kalau ana wallahu alam ya. Bisa disuruh ngajar yang kelas kedua, adik kelas antum atau yang kelas pertama atau bulan pertama ya wallahu alam. Tapi insya Allah ya komunikasi semoga selalu terjalin ya bagi teman-teman. Amin. Amin. Bisa ngulang nggak Siap sih, Ustaz? Ustadz. Kenapa? Ustaz, bisa ngulang nggak sih? Bisa ngulang nggak? Misalnya Bisa ngulang. ikut yang kedua lagi bisa nggak Eh, ngulang gitu? Ikut juga yang bisa kedua. saja, tinggal menjapri admin. Misalkan, maaf Ustadz, ana pengen murojaah lagi nih bulan kedua, nggak mau bulan ketiga, silahkan bisa. Ya, kemarin ana tanyakan langsung ke mudir ya, bisa saja Ustadz. Dia mau 3 bulan di kelas di bulan pertama juga nggak apa-apa. Maksudnya 3 bulan berada di bulan pertama nggak apa-apa. Ya, biar lebih mungkin ya. Karena masing-masing guru itu cara penyampaiannya beda-beda. Jadi asik ya. Bisa ke Paham, Ana Ustaz. ya, bulan pertama sama Ana, nanti bulan kedua sama ustadz-ustadz yang lain kan. Kemudian bulan ketiga sama ustadz yang lain kan. Materinya misalkan nahwu sorob ya bagus ya. Mudah-mudahan nanti sama ustadz yang ketiga itu ngebut gitu kan. Langsung khotam. Masya Allah. Ya kan bisa jadi ya. Kalau Ana memang seperti ini ya, pelan, paham, ya karena memang masih pemula ya. Kalau Enak tuh, Ustaz. ngebut nanti apa ini ya? Iya. Ya keluar dari Zoom bukannya paham, wah kayaknya nggak cocok. Jadi muntabir nanti, mundur tanpa berita ya. Baik. Ya, semoga Ustaz lagi ketemunya. Ya, amin. Ya, semoga Allah mudahkan ya teman-teman sekalian ya. Tetap dijaga semangatnya, semoga Allah mudahkan. Amin. Semoga Allah berikan Amin. istiqomahan untuk belajar bahasa Arab ya. Ini sebenarnya Amin. materi yang di halaqah Arabi ini sebenarnya materi ringan ya. Sebenarnya dari kitab-kitab nahwu juga, kitab-kitab matan muqaddimah jurumiyah, misalkan cuman dibikin peta oleh beliau kan untuk memudahkan. Kalau kita ngaji matan al-muqaddimah al jurumiyah saja, wah itu nggak cukup 20 pertemuan ya. Mungkin 3 tahun baru kelar ya. Kalau kita langsung belajar dengan syarahnya langsung. Nah, karena memang belajar itu nggak ada yang simple ikhwah ya. Belajar bahasa Arab, anak juga yang mondok itu nggak ada yang simple ya. Memang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk bisa bahasa Arab, untuk paham nahwu sorob, untuk bisa baca kitab, untuk tahu ini dan itu memang butuh proses ya. Nggak ada yang simple. La yunalul ilmu birohatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan santai-santai memang ya.
Dan juga tidak ada orang belajar 1 pekan, wah langsung jago nahwu sorof, langsung bisa ngomong. Tidak bisa, ya. Berproses, ya. Proses demi proses, tahapan demi tahapan harus dia lalui, ya. Karena memang Nah, Ustaz. la yuladul almar'u la yuladu alimah, ya. Karena memang seorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, ya. Bayi, ya, dia harus melalui proses dulu, ya. 2 tahun baru bisa ngomong, ya. Ada yang bisa jalan, berproses. Nggak mungkin langsung pas lahir langsung jalan, misalkan langsung ke masjid, langsung azan, kan. Jadi berproses, teman-teman. Insya Allah teman-teman sekalian sudah mengambil jalan yang benar, ya. Sudah ada niat belajar, sudah Amin. istiqomah, ya. Amin. Amin. Tinggal dijalani saja, ya. Tinggal banyak-banyak murojaah. Insya Allah suatu saat nanti teman-teman akan menjadi seorang alim, insya Allah, ya. Amin. Bisa Amin. berilmu, Amin. ya. Bisa mentransfer Amin. ilmu ke kawan-kawan yang lain. Ya, Insya cukup itu Allah. dari Ana, ya. Secuil faedah dari Ana. Sebenarnya teman-teman juga, Amin. masya Allah, ilmunya mungkin banyak. Cuman di sini Ana aja yang diberikan amanah oleh mudir untuk menyampaikan apa yang Ana punya, ya. Baik, barakallahu fikum wa hayakumullah jami'an. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Taufik barakallah Ustaz.